Dulu ada orang mengatakan Joasoy kami mendolong Prabowo, setelah itu dia tidak terpilih, gabung segala macamnya. Itu sangat dangkal. Kekuasaan bukan untuk kekuasaan, tapi kekuasaan untuk kebermanfaatan umat, sekali lagi Om Tuan. Dan itu adanya di Prabowo Subianto. Ya. Ini masa seorang calon Pak Anies bisa menggeser booming, menggeser viralnya Prabowo di Sumatera Barat. Oh, Prabowo tetap nomor 1 di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So time kita lagi di Ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat. Malam ini dan ditemani oleh cahaya yang terang benderang berkat pinjam dari peralatan ngopi pahit, kopi pahit Pak Dayat. Dan ini harus kita lakukan karena ini sudah emergensi ini. Saya terpaksa dan sangat memaksa untuk bisa menghadirkan Pak Hidayat, anggota DPRD Sumatera Barat, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat, untuk bisa berdialog, mengupas, menguliti, karena ini keresahan dari banyak masyarakat tentang topik Prabowo Capres Gerindra itu pasti, dan kok disumbarnya adem ayem saja. Itu mungkin Pak Dayat. Selamat malam Pak Dayat. Selamat malam Om Toat, apa kabar? Baik, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat dan semakin sehat ketika bertemu dengan Pak Dayat. Wow, Ngopi Masya Toat. Allah. Tidak banyak politisi yang hebat seperti Pak Dayat bisa meracik Ngopi Toat. Dan kita ingin preview dulu Pak Dayat. Kepastian Pak Prabowo Subianto jadi capres sudah menjadi keputusan nasional oleh Partai Gerindra. Dan sampai hari ini tetap tidak ada perubahan, tidak ada pergeseran dari keputusan itu. Apakah betul Pak Dayat? Oh ya, jadi memang dari internal Partai Gerindra, keputusan Prabowo diamanahkan oleh seluruh anggota Rapimnas beberapa bulan yang lalu, yang mengamanatkan meminta Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Bapak Haji Prabowo Subianto untuk bersedia menjadi calon presiden 2024. Dan di momen itu sendiri pun Pak Prabowo menyatakan kesanggupannya. Nah, termasuk juga ketika itu juga hadir sahabat kami dari Partai Kebangkitan Bangsa yang dihadiri oleh Muhaimin. Nah, ketika itu ditandatangani kerjasama politik itu bahwasanya untuk menentukan calon wakil presiden diserahkan kepada dua ketua umum Partai Gerindra dan PKB. Sampai hari ini tidak ada perubahan terhadap kontrak politik kerjasama tersebut. Masih berlaku. Itu informasi, tidak hanya informasi ya, sampai hari ini itu tidak ada perubahan. Dan yang menarik Om Toat adalah kemarin juga ada tambahan kekuatan bagi Pak Prabowo adalah dukungan konkret dari Partai Bulan Bintang yang diketuaumumi oleh Pak Yusril Izzah Mahendra. Saya pikir PBB yang punya sejarah Sumatera Barat terkait persoalan Masumi, tentu ini menjadi darah segar, menjadi energi baru bagi Pak Prabowo dan Partai Gerindra dalam rangka merebut hati dan pikiran masyarakat Indonesia, terutama Sumatera Barat, agar mendapatkan kepercayaan masyarakat Sumatera Barat untuk beliau bisa memimpin bangsa dan negara yang besar ini. Dan itu tidak akan bergeser ke cawapres ya? Oh, tidak. Tentu kalaupun bergeser dari cawapres, sampai hari ini insting saya itu tidak bakalan. Kami tentu tidak akan rela juga sebagai kader-kader partai yang ada di daerah, beliau kaliber seorang Prabowo Subianto, negarawan, punya jejak rekam yang luar biasa, nyawanya, jiwanya dikorbankan untuk bangsa dan negara ini. Saya pikir intelektualitasnya menguasai banyak bahasa juga, memiliki jejaring internasional, paham persoalan ekonomi kerakyatan, paham ideologi bangsa, paham bagaimana meningkatkan dan mengangkat marwah bangsa ini di pentas pergaulan internasional. Saya pikir inilah figur yang tepat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Sasaran kita negara maju, tidak lagi negara berkembang. Negara maju yang menjadi negara yang diperhitungkan oleh bangsa dan negara lain di internasional. Itu Om Taat.
Ya betul Pak Dayat. Kita bangga. Saya juga mengikuti rekam jejak Pak Prabowo itu, bagaimana nasionalisme dan bapak bangsa itu dimiliki oleh Pak Prabowo. Persoalan yang kita lihat sekarang ini, konstelasi politik itu, Pak Prabowo capres masih sendiri gitu. Cawapresnya juga belum ada. Sama dengan yang lain misalnya ini. Apakah ini bagian dari strategi menunggu momentum atau menunggu durian runtuh dulu baru muncul cawapres yang Kalau yang menunggu memperkuat Pak Prabowo dikatakan dalam menunggu konstelasi durian pilpres? runtuh, tentu tidak. Tentu dalam konteks itu, tentu DPP partai termasuk juga kami tentu mencermati dinamika perkembangan politik yang berlangsung hari ini. Nah, memilih cawapres itu kan menjadi strategis dia dalam rangka mendorong elektabilitas capresnya begitu. Yes. Nah, saya pikir apakah Mas Ganjar, apakah Mas Anies kan juga seperti itu juga, belum juga mendeklar pasangan capres dan cawapresnya. Tapi problemnya hari ini bagi Sumatera Barat adalah bagaimana kekuasaan politik ini betul-betul bisa memberikan kebanggaan dan kebahagiaan bagi masyarakatnya begitu. Tidak ada persoalan yang misalnya yang ece-ece. Dulu ada orang mengatakan Joasoy kami mendolong Prabowo, setelah itu dia tidak terpilih, gabung segala macamnya. Itu sangat dangkal berpikir seperti itu. Bahkan dikatakan ketika Prabowo bergabung kepada Jokowi dikatakan pengkhianat. Saya ingin katakan, kalau ada pemikiran-pemikiran itu yang datang di luar sana, sesungguhnya bisa saya katakan dialah pengkhianat yang sesungguhnya terhadap bangsa negara ini. Diakah yang menginginkan perpecahan anak bangsa, polarisasi sosial politik? Apa yang bisa kita lakukan ketika anak bangsa ini berpecah? Karena perbedaan pilihan politik, Om Toat. Itu gunanya, tujuan berpolitik itu apa sih? Kalau bukan untuk kebersatuan dan kebermanfaatan. Inilah nilai-nilai yang terus dialirkan oleh Pak Prabowo di rapat-rapat Rapimnas, Rakernas kepada kader-kadernya anggota DPR, pengurus partai. Tujuan Anda berpolitik itu adalah memberikan kemanfaatan yang luas kepada banyak orang tanpa memandang agama, suku, ras, dan dari mana dia datang. Dan itu menjadi energi positif. Itu dia yang kita tawarkan. Pak Prabowo itu juga mengisi jiwa, raga, konsep berpikir dan emosi kami. Bahkan dikatakan, tidak ada Anda gunanya dari Gerindra menjadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi anggota DPRD, kalau seandainya tidak memberikan manfaat bagi kemaslahatan banyak orang, kemaslahatan umat, Om Toat. Betul. Nah, jadi kekuasaan bukan kekuasaan ansih, tapi kekuasaan yang bertujuan untuk kebersatuan dan kebermanfaatan. Oke Pak Dayat, saya sangat tertarik dengan teori yang Pak Dayat sampaikan itu. Tidak teori, itu konsep berpikir konsep kita, Gerindra, berpolitik seperti itu, Om Dan Toat. semua orang harus berpikir seperti itu ya. Berpolitik itu tidak ansih kekuasaan aja. Yes. Harus ada kemanfaatan bagi banyak orang gitu. Nah, ketika Pak Prabowo itu muncul jadi capres dari Rapimnas dulu sampai sekarang, saya melihat seakan-akan Pak Prabowo itu berharap sekali dengan Bapak Presiden Jokowi untuk mendukung, mensupport, mengapanya itu. Saya pikir sejauh ini tidak ada langsung narasi atau statement dari Prabowo. Saya berharap Tapi ada lah kan, dukungan kalau Pak dari. Prabowo mau maju pasti Nah, dalam minta konteks restu endorse, presiden, kan? saya pikir begini juga. Kalau kita bawakan ke pilkada misalnya, kalau Om Toat mau maju jalan ke gubernur, tentu juga akan berpikir bagaimana endorse dari gubernur yang incumbent begitu ya. Nah, kenapa demikian? Tentu dalam konteks kepresiden hari ini, saya pikir punya kepentingan politik juga bagaimana program dan kegiatan ini bisa berkelanjutan dan semakin bermanfaat. Bukan ada asal baru, asal berubah, saya pikir tidak seperti itu. Tidak boleh ada suspend yang luar biasa terhadap bangsa negara ini yang membuat kekacauan, kegamangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ini bangsa yang besar, 275 juta jiwa. Di Sumatera Barat 5,6 juta jiwa. Tentu harus ada rasa tenggang, rasa menghargai dan menghormati pilihan-pilihan politik yang lain. Ya, tapi saya lihat gesturnya Pak Presiden ketika bertemu Pak Prabowo itu gesturnya happy banget gitu. Oh begitu ya? Ya, Ya syukurlah kalau saya seperti lihat itu. di Artinya kan televisi ada saling gitu. kepercayaan begitu ya. Saya pikir dalam konteks hubungan kemanusiaan, apalagi yang paling mahal itu tidak Ya, percayaan. kebakaran jenggot kan orang-orang yang dibalik itu semua gitu kan. Ya, itu kan hanya yang merasa terlalu terlalu berkeinginan berkuasa begitu kan.
Ya biasa, politik juga biasa seperti itu. Dan kita juga Om Toat perlu disadari juga kenapa mungkin kita tidak mau nyerang sebelah kiri, sebelah kanan. Ya kita coba terus berbuat menyemaikan kebaikan, kebermanfaatan politik yang bermanfaat bagi masyarakat di seluruh lini kegiatan-kegiatan partai. Termasuk juga kader-kader kita yang di DPRD. Pengurus partai juga seperti itu. Respon cepat terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat kemarin ini ditunjukkan oleh Ketua DPD kami, Pak Andre Rosiade. Walaupun beliau di Jakarta kirim ratusan nasi bungkus, ribuan nasi bungkus, itu kan konkret kami respon dan simpatik dengan persoalan yang terjadi di masyarakat. Hari ini Bung Andre Rosiade juga datang ke Kota Padang melakukan inspeksi mendadak terhadap kelangkaan gas 3 kilogram. Ya, ini kan wujud konkret. Ya. Persoalannya adalah gubernur mana suaranya. Ya, sebagai penguasa inti di Provinsi Sumatera Barat. Saya pikir kan gubernur malu dong. Masa anggota DPRI yang kusidak sih? Kan bisa koordinasi dengan Pertamina. Nah, itu guna kekuasaan politik Om Tuat gitu. Kalau satu itu tidak bisa hanya teriak yang besar tapi tidak ada perbaikan atau respon untuk bisa lebih baik. Tapi kami ditugaskan seperti itu. Kemarin baru Andre datang dari Padang, beberapa hari di Jakarta, turun langsung ketika ada laporan dari masyarakat warga Kota Padang bahwasanya kelangkaan gas LPG 3 kg. Langsung dieksekusi. Seperti itu Om Tuat. Itulah gunanya kekuasaan bukan untuk kekuasaan, tapi kekuasaan untuk kebermanfaatan umat sekali lagi Om Tuat. Dan itu adanya di Prabowo Subianto. Ya. Saya rasa itu adanya di Prabowo Subianto. Tapi Pak Dayat, yang perlu kita perhatikan itu narasi-narasi seperti Pak Dayat ini yang mengatakan Pak Prabowo ini mempunyai kemampuan itu tidak masif Pak Dayat di Sumatera Barat ini. Kita tidak masyarakat Sumatera Barat ini tahu ada 3 capres sekarang. Om Toat, betul. Tapi terlalu nyungsep sekali narasi-narasi yang kayak gitu. Diam, tidak terlalu dibombastis gitu. Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat dengan seluruh gerbong yang mengikutinya sangat memahami dan mengetahui dan itu masyarakat kondisi rindu, yang seperti itu. Rindu gitu. 2019, 2018, 2019 orang bicara Pak Prabowo itu hebat sangat banyak. Saya gitu. pikir masyarakat Sumatera Barat hari ini cukup cerdas dan rasional. Ya, betul. Dia bisa berpikir. Ya. Berpikirnya adalah daripada cuap-cuap keras, cuapnya yang menang A ini yakin bahkan 90% yakin segala macamnya, tapi realitanya masyarakat kan mengenal Partai Gerindra yang bekerja di bawah. Kita sampaikan operasi kan tidak mesti terbuka. Orang mengatakan Gerindra ini Pak Prabowo ini tidak punya relawan-relawan. Siapa ngomong ini tidak punya relawan? Iya, saya kira kami aja yang nggak jelas. Saya kira kader secara struktural agak gampang juga membuat sebuah kreativitas literasi narasi yang berbicara Pak Prabowo ini A, B, C, D yang positif semua. Karena gampang atau takut tidak sesuai dengan kebijakan pusatnya nanti kan itu. Nanti kena jewer itu kader. Oh enggak. Jadi dalam konteks seperti itu kita kan terus juga memberikan referensi bacaan-bacaan melalui media-media alternatif ya kepada seluruh kader, terutama yang juga kepengurusan di tingkat DPC, termasuk juga anggota fraksi kita yang ada di DPRD. Terkait persoalan performan, kegiatan Pak Prabowo itu masuk terus ke jaringan komunikasi kita. Kita kan juga banyak juga punya TV malahan dan punya medsos juga Pak Prabowo dan juga relawan-relawan segala macamnya. Nah, narasi-narasi yang seperti itu saya pikir masyarakat Sumatera Barat kita tidak perlu narasikan. Kami meyakini mereka memahami bahwasanya kepentingan tujuan berpolitik Pak Prabowo itu dalam merebut hati dan pikiran masyarakat tujuan presiden adalah untuk kebermanfaatan. Kalau beliau sudahlah, apalagi beliau yang mesti di apa namanya ini yang harus dipenuhi ya. Sudah paripurna kok secara intelektualitas, secara karir, secara ekonomi apalagi begitu. Gitu Om Tuat. Saya pikir masyarakat Sumatera kami yakini ya. Nah tentu kalau selalu ada perubahan yang seperti apa kami nggak jelas juga. Ya semakin hari semakin dekat dengan pemilu 2024 Pilpres, Pak Dayat semakin bernas ya. Luar biasa ya. Oh begitu ya. Semakin pikirannya tuh semakin fleksibel gitu. Tidak terlalu berpolitik itu harus enjoy kata Pak Prabowo. Harus enjoy kita, harus riang gembira, politik yang bersaudara. Terus saja ini gimana nih? Oh iya, dan karena memang itu adalah ketua umum kita. Oh. Pemimpin Itulah, bangsa Pak ini 2024. Anggota Insyaallah. DPRD 2 periode ya Pak Dayat. Iya, baru 2 periode. Baru 2 periode dan besok ini insyaallah 3 periode. Dapil Sumatera Barat 1 Kota Padang. Pak Hidayat selalu menyebarkan narasi-narasi yang terkait dengan Gerindra bekerja, berkarya, bekinerja
untuk Sumatera Barat. Oh iya, dan kepada masyarakat yang kemarin dukung Prabowo, yang mungkin dia merasa kecewa di awal-awal Prabowo gabung ke Presiden Jokowi, kami memahami secara emosional dalam hal seperti itu. Tapi kami meyakini secara pelan-pelan masyarakat sudah melihat bahwa tujuan berpolitiknya tidak hanya untuk merebut kekuasaan. Ketika kekuasaan direbut, dia tidak ngerti lagi mau apa ini. Ketika stunting di Sumatera Barat 25%, ketika pengangguran juga naik, kemiskinan kita juga naik, pembangunan infrastruktur kita, dana APBD kita turun tiap tahun. Dalam konteks seperti itu, mana kekuasaan politik yang bermanfaat untuk daerah ini, Om Toat? Saya pikir seperti itu, Pak. Ini yang kegelisahan kita yang kita dorong terus, misalnya pemerintah daerah itu untuk bisa menaikkan value-value nilai-nilai tawar Sumatera Barat ini. Untuk Sumatera Barat bangga dan bahagia. Kalau kita tidak bahagia, Om Toat, cuan pun juga susah masuk. Ya, itu. Cuannya susah masuk. Kalau kita nggak bahagia. Kalau ribut terus Sumatera Barat nih. Sehingga itu membangun budaya politik yang happy itu memang harus dimulai dari sekarang. Pak Dayat mengatakan cap pengkhianat kepada ketua umumnya itu adalah sebuah pemikiran yang dangkal, ya Pak Dayat. Narasi yang dibuat-buat itu. Jadi nggak benar itu. Lalu mengapa tidak booming gitu? Bahasa-bahasa bahwa Prabowo itu adalah tipikal pemimpin yang sangat Minang gitu, yang sangat punya kekuatan 3T tadi. Oh iya. Lalu punya kemampuan melobi dunia gitu. Ya. Dan itu jaringannya kan masih ada sama Pak Dan Prabowo. ada mimpi beliau yang ketika beliau kunjungan kerja ke Tanah Datar kemarin, ketika ada Lewa Datuk itu, dan samping juga memberikan beberapa sepeda motor kepada babinsa-babinsa yang ada di Sumatera Barat, dan bantuan seluruh kabupaten kota RSUD-nya ambulan, Om Toat, beliau berkerinduan juga, karena memang Sumatera Barat itu latar belakangnya dihuni oleh para pemikir-pemikir, cendekiawan-cendekiawan, dan diplomat-diplomat strategis begitu. Saya ingin membuat sekolah di Sumatera Barat internasional, ya. Berstandar internasional, karena ingin mengangkat marwah bahwasanya Sumatera Barat masa lalu adalah seorang cendekiawan, seorang diplomat, seorang yang paham ilmu-ilmu keagamaan dalam konteks untuk kebermanfaatan umat. Sekali lagi Om Toat, untuk kebermanfaatan umat, Om Toat, Mati. bukan hanya kader Gerindra, Iyo. untuk umat, Om Toat. Iyo lah Isabanako. Ya. Pak Dayat, kita ngomong Sumatera Barat aja deh. Udah jelas referensinya tadi mengenai nasional gitu Pak Dayat. Yang kita inginkan itu 3 capres, Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo Subianto gitu kan. Ini dalam analisis Pak Dayat ini backgroundnya kan juga orang yang bisa beranalisa. Masihkah Pak Prabowo di Sumatera Barat? Masih. Jadi ada dua pendekatan. Jangan, saya tidak ingin melihat data-data survei nasional ya. Saya ingin analisa murni dari Pak Dayat. Saya pikir walaupun kami harus rasional mengatakan tidak sebesar hasil Pilpres 2019 di angka 87% kurang lebih, tapi tetap number one di Sumatera Barat insya Allah, Om Toat. Alasannya? Karena kerja Pak Dayat. Oh, banyak variabel jelas. Bukan kerja. Ini kerja tim. Kerja politik adalah kerja kolektif. Bukan kerja personal. Nah, saya dengar, saya rasakan Pak Dayat aja yang kerja. Dari sekian banyak anggota DPRD Pak Dayat itu cuma Pak Dayat yang berani ngomong. DPRD itu ngomong Pak Dayat. Parle kan? Parlemen. Lelaki yang bicara. Orang yang berbicara gitu kan. Ya. Kalau berhenti dia berbicara sebagai anggota parlemen, hari itu dia berhenti jadi anggota parlemen. Yang saya rasakan itu kan yang ngomong itu yang gebrak meja, yang angkat tangan, yang tunjuk tangan itu kan Pak Dayat. Jadi wajar. Salah satu keyakinan Pak Dayat itu bahwa Pak Prabowo menang itu karena kerja-kerja kader ideologis Prabowo Subianto di Sumatera Barat itu masih ada satu-satunya Pak Dayat. Amin ya Rob. Nah, ya amin ya Rob udah bintang Pak Dayat besok mah. Yang berteriak stunting, kopi Om. meningkat, pengangguran meningkat, APBD turun, nyungsep, pembangunan mangkrak itu Pak Dayat. Saya pikir begini juga mungkin kalau karakteristik. Yang lain, kalaulah seandainya sekian banyak wakil rakyat Pak Dayat, Gerindra itu ngomong seperti itu di seluruh Sumatera Barat, saya kira Pak Prabowo nggak perlu turun ke Sumatera Barat. Oh begitu ya? Udah clear ini, udah buku ini, udah kembali ini ke relnya lagi. Ini masa seorang calon Pak Anies bisa
menggeser booming, menggeser viralnya Prabowo di Sumatera Barat? Oh iya, kita tentu juga berpikir persoalan viral dan non viral. Tapi intinya adalah, saya pikir spontanitas Pak Prabowo ketika merespon persoalan bangsa dan negara ini, saya pikir tentu cocok untuk itu, pikiran ya. Sumatera Barat. Tentu ini, apalagi itu untuk kemaslahatan umat lagi, sekali lagi Om Tuan, kemaslahatan umat. Persoalan stunting ini kan persoalan 25%, target pemerintah pusat itu 2024 itu 14% begitu. Ini kan malu-maluin kita. Masih ada hari ini, masih ada yang stunting, anak-anak yang gagal tumbuh secara fisik dan mental. Tapi kita adalah industri otak. Nah tentu ini persoalan yang serius yang harus diselesaikan secara tidak biasa. Begitu loh Om Tuat. Persoalan pendidikan juga begitu. Hari ini tahulah Om Tuat, banyak warga Sumatera Barat yang merantau itu adalah pihak perempuan. Nah, data Pengadilan Agama, satu hari itu rata-rata 100 orang yang merubah status suami menjadi duda, istri menjadi janda. Ini tidak persoalan serius bagi saya. Bagi kami tidak persoalan yang sederhana ini, persoalan serius. Apa sih masalahnya begitu? Iya kan? Persoalan emak-emak tangguh, saya ingin katakan juga adalah, kalau dia misalnya tidak lagi bersuami karena memang perceraian resmi macam, tidak ada boleh ada stigma negatif terhadap istri yang berpisah dengan suaminya. Mereka tangguh Om Tuat. Jadi kepala ekonomi keluarga. Tapi rata-rata kan memang kita berharap juga, karena memang kami habis dari reses, bertemu berdialog dengan masyarakat, rata-rata usaha mereka akan dibayar oleh rentenir nih. Yang bunganya mahal, 50-60% begitu. Itulah Gerindra mendorong bersama teman-teman lain adalah program subsidi bunga dengan Pemprov. APBD-nya subsidi yang pokoknya dibayar melalui Bank Nagari kita. Bank Nagari mau, walaupun ini tidak menguntungkan bagi bank. Tapi adalah persoalan pendekatan kemanusiaan dan ideologi gitu. Persoalannya sekali lagi, gubernur kita tidak setuju. Gubernur tidak mau tekan pergub. Nah, tentu kami dengan kewenangan yang ada seperti itu hanya bersuara aja, Tuan. Nah, pada kesempatan ini saya berharap dan berdoa supaya terbuka hati Pak Gubernur agar segera menandatangani pergub subsidi bunga ini, agar mak-mak tangguh ini selesai dia berusaha tidak habis untuk membayar bunga rentenir. Saya katakan, rentenir harus dilawan. Itulah yang peradaban syariah yang sesungguhnya, Om Tuat. Itu yang peradaban ekonomi syariah rakyat. Ya, saya rasa Sumatera Barat hari ini, kita tinggalkan aja dulu ngomongnya, Pak. Oke. Yang saya inginkan itu ketika kata Pak Dayat tadi, Pak Prabowo masih menang di Sumbar. Dan kemenangan Pak Prabowo itu mengantarkannya menjadi Presiden Republik Indonesia, itu persoalan yang klasik di Sumatera Barat ini bisa tuntas nggak tuh? Bisa selesai nggak tuh? Nah, ini dia. Yang ini kan saya menyadari bahwasanya pemilih Sumatera Barat sekitar 2 juta lebih kurang atau 1,9% atau 2% dari seluruh pemilih Indonesia. Betul. Begitu. Kami sadar juga begitu ketika, ya kembali lagi ya, ketika Pak Prabowo menjadi presiden, mungkin tidak insya Allah lagi, komitmen Pak Prabowo itu juga diutarakan oleh Ketua DPD kami Bapak Andre Rosiade, minimal 1 triliun itu dana DAK di luar mekanisme DAU dan yang rutin itu masuk ke Sumatera Barat. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Jalan provinsi ditingkatkan, sekolah-sekolah kita perbaiki, irigasi kita bangun. Dari mana? Dari uang dari APBN. Itu minimal 1 triliun per tahun. Ubatnya itu untuk mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat, bangga Sumatera Barat dan membahagiakan rakyatnya, infrastruktur dibangun, bansos dinaikkan. Ya, kalau duit Sumatera Barat nggak ada ya? Apa 2024 aja diproyeksikan oleh gubernur, pendapatan kita turun, belanja kita turun kok. Ya, kalau pendapatan daerah turun, dana transfer dari pusat juga turun, Om Toat. Lobby dong, siapin dokumennya, kejar itu Ketua DPR RI, Badan Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan, Pak Presiden, mau kok. Ya, artinya Pak Dayat memberikan sebuah harapan publik Sumatera Barat bahwa persoalan klasik di Sumatera Barat hari ini, dan ketika presidennya itu Pak Prabowo, insya Allah bisa diselesaikan dengan janji 1 triliun di luar tentang APBN. Prabowo presiden, Sumbar akan bangga dan bahagia. Masya Allah, luar biasa itu Pak Dayat. Kalau apalagi kebanggaan nih Om. Apa yang kita bisa banggakan hari ini? Persoalan sosial, LGBT, tawuran, persoalan
pergaulan bebas, infrastruktur kita yang mangkrak Om Toat, ekonomi kita yang nggak Iya, bergerak, kalau Om Toat. APBD udah turun, kalau gubernurnya hebat itu sudah sama dengan membuang apa namanya kalau orang bertinju itu pada membuang kain putih. Oke. Tapi nak tahu lah. Ini Ya, ada seperti itu. masukan dari pada sendiri. Oh, sebagai sudah kita masukkannya wakil jauh rakyat. hari. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah mohon dioptimalkan. Persoalan tim, bagaimana harmonisasi antara ranah dan rantau. Kita ingat potensi Sumatera Barat itu ada di rantau, Om Tuat. Tokoh-tokoh hebat kita itu bergerilya, bukan bergerilya ya, tersebar di berbagai instansi dan institusi pemerintahan di Jakarta. Dirjen, kementerian, duta besar. Persoalannya bangun komunikasi dan koordinasi. Kalau kekuatan ini terkonsolidasi, bangun kampung halaman dia. Kalau dia itu transparan, akuntabel, dipercaya, rantau akan mau turun. Setinggi-tinggi terbang bangau Om Toat, kembalinya tetap ke Kubangan juga. Ini untuk umat lagi Om Toat. Nah ini gini Pak Dayat, ketika masyarakat rindu dengan, ya biasalah, kalau masyarakat ini kan berpikirannya ketika ada baliho, ada Pak Prabowo, ada tokoh politik dari Gerindra yang masif di Sumatera Barat ini, kan mengulang kerinduannya atas pilihannya 2019 yang lalu. Ya. Ini menunggu instruksi dulu atau karena takut dicap nanti tidak berlawanan dengan keinginan masyarakat yang banyak. Insya Allah pada momennya itu akan Menunggu momentum ya. ya. Pada momennya nanti ini kan juga nomor urut kan masih belum gitu kan di KPU. Ini kan di awal November atau akhir Oktober. Jadi nah, jangan alat salah peraga, tapi kan juga alat kampanye atau komunikasi politik antara kader-kader Gerindra dengan masyarakat kan jalan terus. Kawan-kawan juga di anggota DPRD kan juga reses, pertemuan masyarakat, diundang kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Kita juga diskusi seperti itu. Kita rekam diskusi masyarakat. Katakannya, apa lo dirubah kalau nggak ikut segala macamnya. Yang dirubah itu adalah bagaimana APBD itu naik, bagaimana jalan-jalan itu diperbaiki, bagaimana BPJS itu bisa ditebus dengan mudah. Jadi tidak ada kesan Prabowo capres itu capres di lingkungan elitis saja, tidak ada. Oh enggak dong, enggak. Om Toat bisa cek, kita bisa cek ketika Pak Prabowo berada di lingkungan masyarakatnya betapa antusiasnya masyarakat ingin bersalaman atau mendekati Pak Prabowo. Om Toat itu spontan, tidak by design, tidak not by design. Ketika di Padang juga, termasuk juga ketika datang ke Tanah Datar itu di Sumatera Barat, cukup respon, tokoh-tokoh juga hadir, kita juga ada temu tokoh, puluhan tokoh hadir di hotel itu yang kita undang. Kita ingin mendengarkan apa sih yang ditawarkan oleh Pak Prabowo, bagaimana sih konsep berpikirnya, bagaimana juga keuntungan untuk Sumatera Barat. Ya katakan melalui Ketua DPD saya, APBN prioritas Sumatera Barat tambahannya, dikatakan bahkan digambarkan macam minimal 1 triliun per tahun. Hari ini APBD kita 26,7 triliun. Kalau seandainya nota pengantar KUA PPS Gubernur yang dibacakan kemarin itu akan turun menjadi 6,4 atau 6,3 atau 6,5 triliun. Kita maunya masuk 2 digit 10 triliun APBD kita itu, baru kita merasa bangga dan bahagia. Ya sumber APBD itu kan dari pusat juga. Terbesar Sumatera Barat. Ya masih subsidi kita. Iya kan? Masih subsidi DAU, DAK. Tapi kan kelemahan kita kan di DAK, dana alokasi khusus. Baik fisik maupun juga non fisik. Nah fisik ini jalan-jalan itu kan bisa dibayar oleh APBN. Ya, karena Nah caranya gimana? tembok itu kuat Komunikasi, kali, lobby, diplomasi, disiapkan ini syarat-syarat yang dan kurang ketentuannya, begitu kan? Nggak bisa hanya angguk-angguk saja, Om Toat, tapi memang harus ada tagaan kapal itu. Hei, pemerintah pusat, ini loh persiapan kami butuh ini. Tolong dong APBN-nya sedikit, agak 200 miliar, 400 miliar buat jembatan nih, buat irigasi nih. Kan seperti itu, Pak. Memperbaiki jalan nih Pak Presiden, Pak Menteri. Harus seperti itu. Jadi simpan dulu pikiran-pikiran yang tidak benar dari viewer Toat tentang Pak Prabowo. Pak Prabowo itu justru meyakini bahwa Sumatera Barat itu adalah daerah basisnya. Dan dia tidak capres yang elitis. Saya yakin itu karena ada sosok Pak Hidayat yang tahu betul bagaimana tracking dan jalan politiknya Pak Prabowo, apalagi Pak Hidayat termasuk wakil rakyat yang sangat mudah berbaur dengan rakyat. Ya kan Pak Hidayat? Capres Prabowo Subianto, Sumatera Barat masih menang dan tidak elitis. Closing statement dari Pak Hidayat.
Prabowo Presiden Sumatera Barat akan bangga dan bahagia. Ya, gimana caranya? Sikit aja. Ya, sedikit aja. Itu Nah, aja. tentu Bapak Ibu semuanya berpikir politik secara rasional, argumentatif. Tentu politik tidak hanya kekuasaan ANSI, kami ulangi kembali, tapi adalah politik yang kebersatuan dan kebermanfaatan bagi umat Sumatera Barat. Iya. Tuan. Untuk umat Sumatera Barat, Pak Prabowo Subianto yakin suara itu pasti banyak dari Sumatera Barat untuk disumbangkan walaupun kecil. Prabowo tetap nomor 1 di Sumatera Nomor Barat. one, no, Sumatera Barat. Nomor 1. Dengan Insya Allah. demikian, Ngopi Toat malam ini di markasnya Pak Hidayat kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Pak Dayat. Thank you, Om Toat.